Semua, selamat pagi. Perkenalkan, aku di sini Aisyah Wafik dan teman saya Felisa Purnamasari. Eh, Pada kesempatan kali ini kita bakalan ngadain podcast dengan bintang tamu kita yaitu Kak Dwi Oktaviani. Halo Kak Dwi. Halo. Oke, beliau merupakan mahasiswa dari Fakultas Sains Matematika Angkatan 2020 yang sekarang lagi disibukin dengan kegiatan KKN. Boleh dong Kak ceritain sedikit nih keseruan-keseruan di KKN Kakak? Oke, kalau KKN gimana ya? Kan ini kan kalau KKN di tempatku itu kamar mandinya satu, jadi kita bersebelas nih. Jadi nanti kalau mandi tuh harus dari pagi banget nih. Dan kita tuh udah ada rundown mandinya gitu loh, gitu. Sama kalau kegiatan apapun tuh harus dibagi. Jangan sampai waktu itu pernah nih karena dibaginya cuma jadi dua dan ternyata tujuan yasinan kita tuh ada satu tempat, ternyata mau ke tujuan itu ternyata nemu yasinan yang lain, jadi dipecah-pecah lagi gitu sih. Jadi butuh kerjasama juga ya Kak di situ? Iya, betul banget. Cukup unik ya Kak, dan pastinya ini memberikan pengalaman yang berbeda sih buat Kakak. Nah, selain disibukkan dengan kegiatan KKN, Kak Dwi ini juga seorang businesswoman ya Kak? Ya, bisa dibilang seperti itu. Kalau boleh tahu nih, bisnis yang Kakak jalani ini itu di bidang apa? Terus dimulainya tuh sejak kapan sih Kak? Oke, yang bisnis aku jalani ini, aku tuh membuat paket gitu, aneka paket sih, dari snack, uang, bunga, boneka, terus ada lagi yang dari kawat bulu sama foto cutting itu masih OTW gitu. Jadi belum aku jual gitu. Terus buat kapan mulai jualan ini, kapan mulai bisnisnya ini itu dari Maret tahun lalu, Maret tahun 2022. Gitu. Wah, udah lumayan lama ya Kak. Jualannya buket gitu ya? Iya. Jualan buket yang sering dijadiin hadiah gitu ya Kak? Iya, betul banget. Nah, buat teman-teman yang mau bikin kado atau hadiah nih buat teman-teman kalian yang lagi sidang atau ulang tahun atau sekedar mau kasih surprise ke pacar, boleh banget nih. Nanti belinya di tempatnya Kak Dwi. Iya, boleh nih. Nah, boleh diceritain juga nih Kak ke pendengar, kenapa sih Kakak ini memilih bisnis ini? Oke, kenapa aku memilih bisnis ini? Karena yang pertama nih, di jurusan aku tuh nggak ada yang jualan kayak gini juga. Terus di fakultasku pun setahu aku dan sepaham aku juga nggak ada gitu. Jadi itu menjadi salah satu peluang bisnis yang pertama. Terus yang kedua, pasti mahasiswa tuh bakal nyari ini gitu, nggak, maksudnya setiap jurusan juga pasti ada sidang, ada seminar proposal, seminar, nah lain-lain gitu kan, pasti ada suatu kegiatan yang membutuhkan baket gitu. Nah, itu jadi salah satu alasan mengapa aku memilih bisnis ini gitu. Oh, berarti Kakak ini melihat peluang yang ada di lingkungan ya Kak, dan pastinya Kakak juga punya skill di bidang keterampilan juga gitu. Iya, betul. Kalau dari secara pemasaran sendiri, Kakak tuh masarin produk di bisnis Kakak ini melalui platform apa aja nih Kak? Oke, kalau pemasarannya yang pertama lewat Instagram ya, terus sama di WA. Itu pertama-tama dulu aku nge-share-nya cuma ke grup angkatan gitu. Nah, lama-lama tuh mungkin dari mulut ke mulut gitu ya, jadi dari temen aku nyebar ke temen yang lain gitu, dan menyebar gitu. Jadi nggak cuma dari fakultasku aja yang beli, dan ini udah dari fakultas-fakultas lain juga gitu. Udah jadi kayak satu undip gitu ya Kak, tahu Kakak gitu. Iya, amin. Teman-teman lewat IG-nya Kakak. Nama IG-nya apa Kak?
Nama IG-nya itu Hibiscus 514. Boleh tuh. Itu berarti sistemnya harus pre-order dulu ya Kak, atau gimana? Iya betul, biasanya aku ada yang ready sih, cuman beberapa aja gitu. Jadi nggak jadi biasanya tuh orang pastinya pre-order gitu. Soalnya yang ready tuh cuma sedikit gitu. Kalau secara produk ya Kak, yang paling best seller tuh yang mana tuh Kak? Oke, kalau buat banyak yang beli itu yang bunga yang sama snack itu paling banyak. Nah, terus kalau buat aku sendiri itu yang snack tapi yang kecil. Kenapa aku suka itu? Karena buatnya lebih cepet gitu. Oh, lebih simple gitu Kak, lebih cepet, jadi kakaknya suka ya? Iya betul. Ada nggak sih Kak, pernah ada yang order itu unik gitu Kak orderannya? Pernah kayak apa ya, alat kayak buat mandi-mandi gitu loh, kayak sabun. Nah itu pernah. Terus apalagi ya, sementara itu sih yang paling unik. Terus kayak rokok itu biasa sih sebenarnya. Ya itu sih yang menurut aku yang paling aneh itu sih sementara. Berarti yang kayak sabun, kayak rokok gitu ya Kak, yang dibikin buket gitu. Iya, terus obat-obat pernah. Obat apa aja tuh Kak? Apa ya waktu itu, obat mah, terus vitamin gitu. Berarti selain bikin hadiah itu juga bermanfaat ya Kak buat orang yang dikasih. Iya betul banget. Kalau dari kakak kan tadi suka yang jajanan gitu. Selain itu ada nggak sih Kak produk kakak yang favorit kakak juga? Buat yang terbaru sih itu yang pakai kawat bulu. Itu aku setelah KKN mungkin udah bisa order gitu. Berarti ini tuh salah satu inovasi dari bisnis kakak ya? Iya, terus ada juga sih sebenarnya kayak misalkan kalau misalkan mau pesan terus barangnya dari customer-nya langsung bisa, kayak misalkan jilbab nih, mereka nganterin jilbabnya ke aku bisa, nanti aku yang merangkainya itu juga bisa. Oh, berarti selain kakak ini nyediain barang dan jasanya, kakak juga mau ngerjain jasanya aja gitu ya Kak? Iya, betul banget. Selain berbisnis, kan kakak juga seorang mahasiswi. Nah, gimana sih cara kakak ini membagi waktu antara kedua itu Kak? Oke, sebenarnya cara aku bagi waktu itu juga sering ditanyain sama teman-teman aku sih sebenarnya. Nah, jadi tuh aku mikirnya keduanya itu harus berjalan beriringan gitu. Tapi kalau aku kan sebagai mahasiswa nih, tapi aku harus mengutamakan kuliahnya dulu nih gitu, dan aku harus menyusun skala prioritas mana yang menurut aku penting dan mendesak. Nah itu yang harus aku lakukan dulu gitu. Berarti dibikin kayak skala prioritas gitu ya Kak? Iya betul, penting, mendesak, kurang. Oke. Skala prioritasnya itu berapa aja tuh Kak untuk perkuliahan, untuk ini? Kalau apanya, persenannya gitu? Iya. Berapa ya, kalau kuliah tetap lebih banyak ya, 60. Tadi kan kakak udah bilang skala prioritas. Nah kalau cara manajemen waktu dari kakak gimana sih cara mengatur waktu itu gitu? Pasti kan juga ada rasa capek gitu. Dari kakak gimana cara mengatasi rasa capek? Oke, kalau cara mengatasi rasa capek, yang pertama itu apa ya, di akun jalan bisnis itu jangan tertekan gitu, apa ya, dibuat santai aja. Kan bisnisnya aku itu kan membuat gitu kan, kalau kita lagi nggak mood juga apa ya, ngaruh sama hasilnya juga kan. Jadi kalau udah capek ya aku refreshing dulu gitu, atau ngelakuin hobi aku gitu.
tapi bisnis itu juga termasuk hobi aku gitu. Oke, makasih banget nih Kak Dwi udah dijelasin juga gimana cara mengatasi capeknya. Nah, selanjutnya nih Kak, kan berarti bisnis kakak ini nggak sama sekali mengganggu perkuliahan dari kakak sendiri nih. Nah, ada nggak sih kendala saat kakak memulai bisnis gitu? Kalau kendala yang pertama dulu kan tahun 2022 itu awal aku offline ya. Jadi aku belum tahu nih tempat-tempat beli bahan buat buket yang di Tembalang tuh di mana gitu. Terus dulu masih nyari-nyari, terus online juga gitu. Terus kalau yang sekarang tuh udah lebih tahu lah mana tempat-tempat yang sekiranya harganya tuh lebih miring gitu. Itu dulu yang pertama. Terus yang kedua itu promosinya. Dulu kan promosinya cuma di grup angkatan nih pertama-tama. Nah, terus lama-kelamaan udah ada IG dan dibantu teman-teman juga buat nyebarin ke yang lainnya juga gitu. Mungkin itu sih dulu kendalanya. Sama aku kan ngerjainnya di kos ya, jadi kendalanya ya tempat kos aku. Jadi kos aku nantinya penuh dengan barang-barang aku itu loh gitu. Tadi kan kakak udah bahas tentang dapat bahan yang lebih miring gitu. Nah, mungkin pastinya tuh kualitas dari produk itu tetap jadi nomor satu ya kak. Nah, dalam berbisnis ini sendiri, kakak itu ada nggak sih seorang yang menginspirasi kakak buat berbisnis? Oke, sebenarnya ada sih. Ini juga anak Undip juga, yaitu Kak Tiffany sama Kak Ratri. Mereka tuh buat bisnis, mereka berdua, tapi bisnisnya itu tentang barang bekas. Mereka menjual barang yang ramah lingkungan juga. Jadi mereka tuh berbisnis tapi memikirkan lingkungan juga gitu loh. Jadi nggak cuman kita dapat untung, tapi kita berpengaruh juga buat lingkungan gitu sih. Tapi untuk aku sendiri ini juga belum berpengaruh ya buat lingkungan. Jadi, nah, ada nggak sih harapan buat bisnis kakak itu gimana ke depannya gitu? Oke, kalau harapannya semoga bisnis ini tetap berjalan dan berkembang, terus makin banyak inovasi dan mengikuti tren yang ada kayak yang aku bilang tadi, yang kan sekarang lagi banyak nih mulai ada nih bucket yang pakai artis Korea itu loh. Nah itu sama yang kawat dulu. Nah itu jadi kalau bisa tuh harus mengikuti tren yang ada gitu. Semoga selalu diingat oleh pelanggan gitu. Jadi kalau misalkan mereka mau beli, ingatnya ke aku gitu. Amin, amin. Untuk yang terakhir ini, ada nggak pesan-pesan buat sahabat pendengar agar bisa seperti kakak gitu? Oke, untuk pesan buat para pendengar yaitu motivasi terbesar aku adalah terus menantang diri sendiri dan jangan pantang menyerah. Terus aku pernah baca juga kata-kata gini, pribadimu biasanya tercermin dalam bisnis. Untuk meningkatkan bisnis, pertama-tama tingkatkanlah dirimu. Itu sih. Dari kata-katanya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, nggak kerasa nih teman-teman, kita udah ngobrol asik banget sama bintang tamu kita yang pastinya juga sangat informatif dan menginspirasi buat kita semua. Terima kasih buat Kak Dwi yang sudah berkenan hadir di podcast kami. Semangat terus dan sukses buat KKN dan bisnisnya. Dari kami cukup sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa Kak. Iya, sampai jumpa. Terima kasih.